Selamat siang semua. Siang, Bu. Apa kabar hari ini? Baik. Sehat semua? Sehat. Sudah makan pagi semua? Sudah. Oke, kita akan belajar pada hari ini tentang rekayasa prom untuk kreasi konten. Di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang kecerdasan AI. Sama-sama dulu bilang kecerdasan AI. Nah, di pelajaran ini kita akan masuk di rekayasa prom untuk kreasi konten. Sebelum kita masuk pelajaran ini, kita akan berdoa sebagai umat yang beragama. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi kita akan berdoa. Nanti Axel akan pimpin kita. Silakan. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk Axel yang sudah memimpin doa. Sebelum kita mulai, Ibu akan absen dulu. Axel ada? Ada. Vita? Alvin? Hadir? Sehat Alvin? Oke, Firman? Lanjut. Ini Stefanli? Hadir? Semua hadir ya? Oke, Juni hadir? Hadir sehat Juni? Lanjut Cindy? Hadir? Oke, tidak ada yang tidak hadir, semua hadir ya? Oke, Christian juga hadir, saya lihat. Nah, semua, Andika hadir semua. Oke, hadir semua. Sebelum kita mulai, kita berdiri dulu semua supaya tidak kaku otot-ototnya. Kita akan ice breaking. Perintahnya, kalau ibu bilang pagi, tepuk tangan 1 kali. Ibu bilang siang, tepuk tangan 2 kali. Kalau ibu bilang malam, berarti tepuk angin. Waktunya untuk istirahat. Praktek dulu sebelum lanjut ya. Pagi, siang, malam. Andika, fokus Andika, fokus ya. Kita ulang. Pagi, siang, malam. Oke, ulang. Pagi, siang, malam. Pagi, siang, siang. Ada yang salah lagi. Oke, silahkan duduk. Saya harap di pelajaran ini kita bisa konsentrasi, bisa mengarahkan perhatiannya ke pelajaran yang akan kita pelajari di siang hari ini. Kita langsung ke pelajarannya, karena di minggu sebelumnya kita sudah belajar beberapa kecerdasan AI. Ada seperti yang Ibu sudah jelaskan di pelajaran sebelumnya, ada apa saja? Ada meta, ada apa lagi? Cici ya. Ada lagi? Gemini. Apa lagi? Apa? ChatGPT. Lanjut, apa lagi? Ada lagi? Ada Leonardo AI. Nanti dibuka. Udah lupa? Saya lupa. Ada Gamma AI. Ada apa lagi? Ada lagi yang lain? Ada banyak lagi yang lain ya. Nanti dicari tahu lagi, diingat-ingat lagi pelajaran yang sebelumnya. Oke? Yang perlu sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran rekayasa prom untuk kreasi konten ini, yang pertama kita harus tahu tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran kita yaitu siswa mampu memahami konsep dasar rekayasa prom. Yang kedua, siswa mampu menyusun prom yang spesifik, jelas, dan kontekstual.
Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan strategi zero solution di surat. Jadi yang pertama-tama kita belajar dulu apa sih itu prompt, ya kan? Di awal tadi ibu bertanya, apakah kalian pernah menggunakan kecerdasan AI? Dan semua siswa rata-rata sudah sering menggunakan kecerdasan AI. Dalam hal apa saja digunakan kecerdasan AI? Kira-kira apa yang kamu cari waktu kamu mengeksplorasi AI? Apa? Pembelajaran, tugas-tugas. Pertanyaannya banyak membantu tidak? Banyak membantu. Nah, di sini ada yang tanya, akankah kecerdasan AI memiliki kecerdasan setingkat atau lebih tinggi dari manusia? Apakah menurutmu AI yang kamu gunakan itu lebih cerdas dari kamu? Tidak. Tidak. Bagaimana yang di sebelah sini? Tidak. Kira-kira bagaimana gambaran dunia ini dengan adanya AI? Waktu SD sudah ada AI? SMP sudah ada? Sudah, tapi belum terlalu mengenali ya. Oke, di SMK sekarang, bahkan di tahun ini pemerintah menggalakkan untuk siswa mulai dari SD, SMP, SMA, SMK sederajat itu semua sudah harus belajar coding dan kecerdasan artifisial. Yang ini yang sekarang kita pelajari. Nah, akankah AI memiliki kecerdasan setingkat atau lebih tinggi dari manusia? Pertanyaannya, siapa yang ciptakan AI? Manusia yang ciptakannya. Apakah mungkin dia lebih pintar? Tidak. Masih lebih pintar manusia. Berarti masih lebih pintar pencipta daripada ciptaannya. Oke. Kita lanjut ya. Kita belajar tentang prompt. Prompt adalah, satu orang membaca dulu. Sini. Prompt adalah proses menyusun, menyempurnakan, dan mengoptimalkan instruksi untuk menghasilkan output generatif yang akurat, yang akurat dan sesuai kebutuhan. Sederhananya, ibu mau bilang bahwa prompt itu ibu mau bilang bahwa prompt itu adalah cara kita berkomunikasi. Cara kita berkomunikasi dengan kecerdasan AI tadi. Kalau kita bertanya hanya sederhana, maka jawaban yang diberikan juga akan sederhana. Di sini dibuat cara berbicara atau bercakap-cakap dengan mesin AI. Pernah baru ketemu dengan seseorang, cuma kamu tanya say hello, lalu bilang halo, saya ini dari Jakarta, baru begini, langsung begitu menceritakan semua. Pernah? Ya. Nah, AI ini juga yang tadi kita sebutkan itu Gemini, apalagi tadi? ChatGPT, Meta AI, Gamma, Cici dan lain-lain itu akan merespon. Perhatikan, dia akan merespon sesuai dengan cara kita berkomunikasi. Jadi prompt itu adalah tadi instruksi proses menyusun, menyempurnakan. Rumit dia kalau mau susun kata-katanya. Jadi sederhananya itu bilang adalah
cara berkomunikasi untuk mendapatkan hasil atau respon yang kita inginkan dari AI. Sampai di sini paham? Paham? Yakin? Oke. Berarti arti prompt itu sudah dipahami? Yakin ya? Promptnya sudah dipahami. Kita lanjut. Nah, pertanyaan selanjutnya, pernah tidak kamu membuat prompt, membuat instruksi, membuat permintaan ke AI, tapi hasilnya tidak sesuai dengan yang kamu harapkan? Siapa yang punya pengalaman? Mintanya ini, dikasihnya itu, ya kan? Kalau suruh orang lain, ambilkan dulu itu, bisa salah kaprah tidak? Bisa salah tidak? Bisa. Nah, ketika kamu mengeluarkan prompt, membuat instruksi di kecerdasan AI, pernah tidak hasilnya mengecewakan, tidak sesuai dengan yang kamu inginkan? Ayo ingat-ingat, coba. Kamu meminta AI untuk mengerjakan tugas, ternyata tidak sesuai dengan yang kamu harapkan hasilnya. Pernah? Kita pelajari tentang kunci prompt yang baik dan efisien. Yang pertama, keterbacaan dan kejelasan. Jadi harus jelas apa yang kamu instruksikan, harus jelas apa yang kamu minta. Contohnya tadi itu, gambarkan seorang cewek. Kalau cuma diminta begitu, akan datang foto wanita bagaimanapun itu cewek, namanya cewek kan? Tetapi kalau kamu buat konteksnya lengkap, tadi yang pertama keterbacaan dan kejelasan, selanjutnya konteks yang lengkap. Kalau kamu buat konteksnya lengkap, misalnya begini, gambarkan ilustrasi perempuan remaja mengenakan jaket denim, gaya anime, latar belakang cafe vintage, dan pencahayaan golden. Begitu misalnya kamu buat perintah begitu, maka akan menghasilkan gambar yang kamu inginkan. Yang ketiga, instruksinya harus sistematis. Jangan penggunaan kalimatnya harus sistematis dia. Tidak boleh dibilang yang bertolak belakang. Gambarkan seorang wanita yang berambut panjang, cantik, tapi kelihatan horor, kemudian bertumpang tindih perintahnya, maka AI-nya akan bingung. Jadi kalau kamu bilang tadi manusia masih belum cerdas dari AI, bisa ya, bisa tidak. Lanjut, menyisipkan contoh kunci prompt yang baik dari desain tadi ya. Harus menyisipkan contoh sebagai acuan. Harus dikasih contoh sebagai acuan supaya AI-nya bisa membaca dengan jelas, kasih output yang jelas juga. Ingat, prompt itu bagaimana kamu membuat sebuah input supaya menghasilkan output yang kamu inginkan. Jangan harap hasil yang bagus jika inputnya tidak bagus, jika promptnya tidak bagus. Kita lanjut. Ada yang mau bertanya? Mungkin tidak ada? Nah, ini masih hal yang sama, tips menulis prompt yang efektif. Tentukan tujuannya dulu. Kemudian gunakan instruksi yang jelas. Buat spesifikasi formatnya. Baru gunakan bahasa yang natural. Tidak usah menggunakan istilah-istilah yang sulit, yang akhirnya membuat bahasamu sulit dibaca oleh AI. Ya kan? Kemudian sisipkan emosi sesuai dengan target audiens. Hindari kalimat yang terlalu umum dan bertele-tele. Jangan sampai ada tumpang tindih penggunaan kata sambung. Akan tetapi daripada itu kemudian, gitu. Itu tumpang tindih. Kemudian, jika memang kamu menggunakan sebuah prompt untuk satu tujuan,
tapi tidak dapat hasil yang kamu inginkan, ulangi lagi dengan memperbaiki kalimatnya. Maka dia bilang uji prompt secara berkala untuk optimasi. Jadi kalau kamu minta buatkan gambar seorang cewek, hasilnya tidak seperti yang kamu inginkan, semakin perbaiki lagi promptnya. Jangan nyerah langsung kan, jangan langsung jadi betul ini kecerdasan AI ini. Kita lanjut. Kesalahan yang umum yang terjadi ketika penulisan prompt. Tadi apa itu prompt? Masih ingat itu prompt apa? Perintah atau instruksi atau cara kita berkomunikasi. Kesalahan umum dalam berkomunikasi, kesalahan umum dalam penulisan prompt. Yang pertama, prompt terlalu samar atau tidak spesifik, tidak jelas apa yang diminta. Jangankan menulis di komputer, kadang orang bicara juga ada kayak umur-umur ya kan. Oke, yang selanjutnya yang kedua, terlalu banyak informasi sekaligus atau information overload. Terlalu banyak yang dijelaskan. Jadi AI-nya bingung. Yang mana yang duluan yang mau dikasih? Yang mana yang duluan yang mau ditampilkan begitu. Yang selanjutnya yang ketiga, tidak melakukan eksplorasi atau percobaan ulang. Yang keempat, kalimat terlalu umum dan bertele-tele. Sama dengan yang tadi ya. Oke, kita masuk di dalam dua teknik yang paling fundamental, yang paling sering digunakan dalam dunia prompting. Yang pertama, ada zero shoot prompting, yaitu memerintah AI tanpa contekan. Memerintah AI tanpa contekan. Coba siapa namanya? Buyol, baca dulu. Yang zero shoot prompting. Tidak jelas? Andika yang paling dekat yang baca yang jelas. Tidak jelas juga. Oh, kurang besar. Coba Axel. Bisa? Bisa. Oke, lanjut. Baca. Zero shoot prompting adalah pendekatan yang paling dasar dan paling sering kita gunakan, bahkan tanpa menyadarinya. Sederhananya, ini adalah saat Anda memberikan perintah atau pertanyaan kepada AI tanpa menyertakan satupun contoh cara mengerjakannya. Oke. Jadi salah satu contoh dalam zero shoot prompting itu adalah dia tolong buatkan artikel. Coba ketikkan di laptop yang dekat dengan laptop. Coba salah satu ketikkan, tolong buatkan artikel. Apakah hasil yang ditemukan dari tiap komputer itu berbeda? Bukan Gemini atau ChatGPT atau apapun itu terserah. Apa tadi beritanya apa? Bagaimana hasilnya yang sudah mendapatkan? Bagaimana hasilnya? Output yang kamu dapat bagaimana? Iya, AI tanya lagi artikel apa? Kalau punya mu sama, responnya sama. Ini secara umumnya kalau yang pakai
pembahasannya seperti ini. Boleh juga pakai ChatGPT ya. Coba ketikkan di situ. Sudah? Apa hasilnya? Hasilnya adalah, coba salah satu bacakan. Coba Firman. Ketika kamu mengetik prompt, tolong buatkan artikel. Apa hasilnya? Diminta lagi, kasih detail lagi apa yang kamu minta. Kita lanjut. Berarti itu yang zero ya. Zero itu tadi tanpa memberikan contekan. Dia hanya menggunakan kalimat yang sederhana. Kita lanjut di view shoot prompting. Salah satu baca dulu yang bisa membaca ke depan. Siapa yang bisa? Bisa, Juni? Baca. Kasih keras suaranya. View shoot prompting. Prompting menjadi contekan untuk hasil maksimal. Berbeda dengan self shoot prompting adalah teknik di mana Anda memberikan beberapa contoh atau shoot untuk mengajari AI tentang pola dan jenis jawaban yang Anda harapkan. Contoh-contoh ini berfungsi sebagai paduan atau kerangka acuan dalam konteks percakapan saat itu atau context learning. In context learning. Oke, sekarang coba kamu buatkan lagi di bawah perintah yang tadi, di bawah prompt yang kamu buatkan artikel. Buat lagi di situ promptnya yang ini. Tulis artikel 300 kata. Coba ketikkan. Tuliskan artikel 300 kata tentang pentingnya literasi digital untuk pelajar SMK dalam gaya naratif yang inspiratif. Coba. Ayo lanjut. Literasi digital untuk belajar SMK dalam bantu baca Mika. Sudah? Yang kelompok sini sudah? Sudah? Sudah. Bagaimana hasil yang kamu dapatkan dengan memberikan prompt atau instruksi atau tadi yang kita sebut dengan apa? Cara berkomunikasi. Apa tanggapanmu
dengan input yang berbeda berarti menghasilkan output yang berbeda ya. Bagaimana tanggapan dengan kedua hal itu tadi? Apa tanggapanku? Berbeda tidak? Berbeda. Semua sudah mendapatkan hasilnya ya? Ya. Mana lebih bagus kira-kira? Apakah dengan menggunakan zero shoot atau menggunakan few shoot? Lebih jelas digunakan unsur Prompting. Oke. Menurut kelompok di sini mereka bilang lebih jelas kalau menggunakan few shoot prompting. Kalau kelompok di sini bagaimana hasilnya menurut kalian? Yang kamu gunakan tadi kan zero dan few shoot. Zero shoot prompting dan few shoot prompting. Kalau di sini bilang jelas-jelas few shoot itu lebih enak hasilnya, lebih memuaskan hasilnya. Kalau yang di sini bagaimana tanggapannya? Tadi sudah kasih contoh yang zero shoot prompting dengan yang few shoot prompting. Setelah kamu mendapatkan hasilnya apa tanggapanmu? Sama. Berarti zero dengan few shoot itu sama. Berbeda. Bedanya di mana coba? Jadi jelas. Lebih jelas. Lebih jelas hasil yang didapatkan. Oke. Sebenarnya zero shoot dan few shoot tergantung apa yang kamu cari dulu. Kalau memang kamu membutuhkan jawaban yang lebih akurat, berarti memang perlu menggunakan few shoot prompting. Perlu memberi contoh. Kalau tadi kan zero itu tanpa contekan, tanpa contoh. Kalau yang few shoot prompting itu berarti kasih contoh. Gitu. Berarti kalau kamu mau menginginkan hasil yang lebih efektif yang kamu inginkan, gunakanlah few shoot prompting. Tapi kalau hanya sekedar eksplorasi, mungkin boleh juga zero shoot prompting digunakan. Ini ada perbedaannya tapi terpotong, saya tidak tahu mana potongannya ini. Ada perbedaan zero shoot dan few shoot. Tadi ibu ambil dari AI juga ini, tapi terpotong. Kalau di zero itu tidak ada contoh, kemudian di few shoot itu ada contohnya. Kemudian perbedaan yang selanjutnya strukturnya. Kalau yang zero itu yang 0 tadi itu, ingat zero itu 0 berarti tanpa contoh dan dia hanya sederhana. Kalau di few shoot itu dia lebih kompleks. Ya. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya tentang rekayasa prompt untuk konten kreasi ini. Baru-baru ini di Facebook ada lagi viral namanya itu yang membuat foto itu ya. Itu juga tergantung kamu menggunakan promptnya seperti apa. Bahkan di Facebook itu ada dicantumkan beberapa prompt yang bisa kita langsung copy, kemudian pas di ke salah satu kecerdasan AI ya. Nanti akan menghasilkan gambar seperti yang kita inginkan. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Ada? Tidak ada? Paham sampai di sini? Paham ya? Oke, kalau sudah paham berarti kita masuk ke kesimpulannya. Kesimpulannya adalah perbedaan antara zero shoot dan few shoot prompting itu terletak pada ada atau tidaknya panduan dalam instruksi. Zero shoot prompting adalah bentuk perintah langsung yang mengandalkan pengetahuan bawaan AI. Idealnya untuk tugas umum yang menuntut kecepatan dan kesederhanaan. Sebaliknya, few shoot prompting bertindak sebagai pelatihan mini dengan memberikan beberapa contoh untuk mengarahkan AI pada tugas yang lebih spesifik untuk menghasilkan output yang jauh lebih akurat dan terstruktur. Nah, pilihan antara keduanya bergantung pada keseimbangan antara kecepatan yang diinginkan dan presisi yang dibutuhkan. Jadi tidak bilang bahwa zero shoot itu tidak bagus, bahwa
view should itu bagus, tetapi tergantung manfaat mana yang kamu inginkan, tergantung apa yang kamu mau cari, tergantung output apa yang kamu mau. Itu ya. Jadi zero should, few should boleh digunakan dalam keseharian kita, dalam tugas pembelajaran yang diberikan oleh guru, tetapi harus hati-hati dalam penggunaannya, jangan sampai terjadi malpraktek, yaitu yang namanya apa? Plagiat. Jangan sampai mengambil karyanya orang lain kita contek habis. Tetap hati-hati dalam penggunaan kecerdasan AI ini. Kemudian selanjutnya, kedua teknik ini mengubah cara kita berinteraksi dengan AI dari sekedar pengguna pasif menjadi operator yang terampil. Hal ini menunjukkan bahwa masa depan kolaborasi manusia dan AI tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan modelnya, tetapi juga oleh kelihayan kita dalam berkomunikasi dan mengarahkannya untuk mencapai hasil yang optimal. Jadi, ketika kita mencari sesuatu di AI, tidak muncul seperti yang kita inginkan langsung menyerah, tetapi coba lagi dengan bahasa yang lebih baik lagi, dengan bahasa yang lebih efektif lagi, dengan bahasa yang lebih efisien lagi. Jangan tumpang tindih penggunaan bahasanya, harus menggunakan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan supaya kita bisa mencapai hasil yang optimal. Oke, sampai di sini pelajaran kita di hari ini. Saya rasa kalau kita praktekkan, kita ikuti terus perkembangan zaman, maksud saya kita akan semakin paham bagaimana menggunakan AI dengan baik, sehingga bukan cuma AI yang canggih seperti pertanyaan di awal tadi, apa mungkin AI lebih pintar dari kita? Bukan cuma AI yang pintar, tapi kita juga ikut smart, ya. Oke, berarti untuk pelajaran selanjutnya, pertemuan selanjutnya kita akan terus membahas lagi dan mempraktekkan lagi dengan menggunakan kecerdasan AI yang lain. Kalau hari ini kita menggunakan Gemini, nanti di pertemuan berikutnya kita akan eksplorasi lagi cara menggunakan kecerdasan AI yang lain. Misalnya kita coba menggunakan Leonardo atau Gamma. Cici juga belum pernah gunakan, tapi nanti kita akan eksplorasi lagi bagaimana menggunakan kecerdasan AI itu untuk kebutuhan kehidupannya kita, baik itu tugas, pelajaran, dan lain-lain. Kita bisa memanfaatkan itu. Menutup pertemuan kita akan berdoa. Nanti salah satu siswa akan berdoa untuk menutup kegiatan. Dipersilakan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Dimulai. Oke, terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya dalam kelas hari ini. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Selamat siang. Siap.